Oke, ketemu lagi dengan gue di sini Dulu Kimso. Kali ini gue akan membahas masalah tentang diafragma, bokeh, atau orang sebut bahasa formalnya depth of field. Oke, agak sedikit basic ini agak ada yang kerja. Di sini gue akan jelasin apa sih itu bokeh. Bokeh itu sebenarnya dalam bahasa fotografi itu depth of field. Agak sedikit basic ini agak ada yang kerja. Di sini gue akan jelasin apa sih itu bokeh. Bokeh itu sebenarnya dalam bahasa fotografi itu depth of field atau ruang tajam. Nah, di sini gue akan ngebahas tentang depth of field. Seperti apa itu depth of field? Jadi depth of field itu adalah sebenarnya kalau bahasa gampangnya bokeh ya. Jadi sebenarnya ruang tajam deh. Jadi gini. Jadi ada kayak misalnya perpindahan fokus, misalnya depan fokus, belakang blur, kayak gitu-gitu yang kemarin seperti yang gue sudah jelaskan di segitiga exposure, bahwa menggunakan depth of field ini adalah untuk foto bokehnya sebenarnya hanya bermain dengan diafragma gitu. Speed itu hanya mengikuti, ISO itu hanya mengikuti. Jadi sesuai dengan kebutuhan, tergantung cahaya, sama juga tergantung lokasi di mana kalian motret. Jadi sebenarnya yang bikin foto tuh jadi punya cerita, punya ruang tajam, itu adalah dari diafragma gitu. Maksudnya banyak foto-foto wedding kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya permainan-permainan diafragma aja gitu. Jadi maksudnya lensa-lensa yang bagus. Kenapa bisa dibilang lensa-lensa yang bagus? Karena yang bisa mencapai diafragma 1,2, 1,4 itu hanya lensa-lensa yang bagus, itu 2,8 udah pasti harga lensanya mahal-mahal gitu. Jadi nggak bisa juga dibohongi kalau soal lensa. Tapi kalau soal kamera gue nggak terlalu pusing. Gue udah pakai kamera udah 11 tahun 55 waktu. Yang penting kalau menurut gue sih dalam depth mau membuat foto bagus itu sebenarnya lensa sih. Pada dasar kamera tuh hanya nomor 2 deh gitu kan. Maksudnya nggak terlalu selalu yang harus jadi hal yang utama gitu. Oke. Di sini gue udah siapin produknya. Gue akan motret mainan kecil-kecil, itu Lego kayak gitu-gitu. Nanti kalian bisa lihat di foto gue. Untuk hasilnya juga akan bisa lihat di tengah-tengah video gue atau di akhir video gue. Maka jangan di skip video ini. Oke, tungguin aja. Gue akan kasih tahu behind the scene motretnya. Saksikan aja video gue. Let's go. Oke. Kali ini gue akan kasih lihat produknya di belakang. Mari kita lihat ini produknya. Nah, itulah dia produknya, bisa kalian lihat. Lihat ya, tuh. Nah, produknya kecil settingan kamera gue. Nah, seperti itu. Nah, di sini gue akan bikin diafragmanya tuh 2. Terus ISO-nya 100, speednya 100 di sini normalnya. Gue akan fokus di benda ini. Kita akan lihat ya. Oke, di sini gue akan fokuskan ke orang yang bertopi merah, kayak gue yang bertopi merah. Oke, di sini kalian bisa lihat nanti video gue ISO-nya berapa. Nih kita lihat ya. Nah, kalian lihat sendiri settingan gue tuh ISO gue 100, diafragma gue 2,0, 2,0, speed gue 100. Oke, sekarang gue akan jepret nih ya langsung. Ini gue setting, gue tinggal matiin autofocusnya biar dia nggak lari. Oke, gue akan foto. Nah, kalian bisa lihat hasilnya di sini mungkin nggak terlalu jelas ya. Tapi dari sini aja bisa kalian lihat itu udah perbedaan blurnya kelihatan kan? No, lihat tuh. Nah, oke, dia balik lagi. Gue akan review di sini langsung nih. Udah kelihatan ya. Nah, bisa nanti namanya depth of field dan nanti gue akan tunjukin dari mulai saat ini lensa sebenarnya murah. Cuman 1,5 juta waktu itu. Ini lensa murah lah, Canon paling murah 1,8 ya. Cuman kalau masalah warna dibandingin yang 1,4, 1,2 ya pasti berbeda. Ya jelas harganya beda gitu kan. Tapi nggak masalah sebenarnya, lensa murah pun bisa jadi hasil yang bagus. Nanti juga ada proses editing di Photoshop untuk bagi yang bisa ya gitu ya. Kalau nggak bisa juga ada pakai software gampang Lightroom atau banyak deh, mau di handphone ataupun di komputer ya. Di sini gue akan kasih tahu bahwa gue nggak akan ngerubah objeknya sama sekali. Gue hanya ngerubah permainan diafragmanya. Jadi dari mulai 1,8, 2, 2,8, 3,5 dan seterusnya gue akan kasih 2 stop. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti hasil-hasilnya seperti apa. Nah, untuk bisa ngeliatin foto bokeh dia harus sejajar. Kenapa harus sejajar? Kalau dia flat lay, bokehnya nggak kelihatan dong ruang tajamnya di belakangnya seperti apa. Nah, jadi di sini kalian bisa saksikan terus video gue sampai akhirnya bagaimana. Nanti gue akan kasih tahu juga mungkin sedikit editing akan gue lakukan di Photoshop. Oke. Namanya juga studio dadakan, jadinya ya agak sedikit berantakan. Ini gue di garasi. Nah, kali ini gue akan melakukan pemotretan lagi. Gue akan naikin di diafragmanya langsung di 2,8. Nah, di sini speednya akan turun menjadi 50. Gue akan jepret. Nah, fokusnya tetap titik yang sama. Nah, di sini gue akan naikin lagi ke diafragmanya ke 3,5. Speednya langsung akan turun ke 30. Oke, di sini gue akan tetap fokus yang sama. Dan di sini gue akan naikin lagi ke diafragma 5,6. Speednya akan langsung turun ke 13, jadi akan semakin rendah lagi. Nah, terus bunyinya juga sudah beda ya. Nah,
Di sini gua akan kasih diafragmanya terus sampai ini 8. Gua akan naikin diafragmanya sekarang 8. Speednya otomatis akan turun menjadi 8. Enggak, bahkan di 6. Oke, sekarang gua akan naikin lagi ke diafragma 11. Dengan ISO yang sama dia akan langsung 0,3 detik. Oke, makin lambat lagi dekatan suaranya, semakin gelap. Oke. Di sini gua nggak akan melakukan editing dulu. Gua akan kasih langsung file mentahnya. Untuk file editingnya nanti aja. Jadi gua akan kasih file mentahnya. Gue cuma akan cropping aja. Jadi kan akan bisa lihat hasilnya seperti apa. Oke. Di belakang sana gua kasih satu lampu tuh untuk sebenarnya untuk bikin efek aja sih, maksudnya tadi niatnya gitu. Cuman kayaknya kurang kelihatan gitu ya. Gua kurang ke bawah. Ini panas sekali. Panas. Nah, ini seharusnya ada efeknya. Gue bikin lagi diafragmanya, gue balikin ke 2. Speednya otomatis akan naik di 125. Tuh jadinya lebih ada dimensinya ya fotonya sebenarnya ya. Nah, beda kan, agak beda kan. Jadi gue akan bikin lagi di diafragmanya sekarang 3,5 2,8. gue lewatnya 3,5. Nah, oke, agak ada dimensinya. Depannya ini agak gelap dikit. Gue akan terangin pakai reflektor. Oke, kalian lihat ya di objeknya ya. Gue akan kasih aluminium foil. Ada nggak perbedaannya nih? Pasti ada kelihatan langsung perbedaannya nih. Gue pakai yang aluminium bang paling terang. Kalian lihat langsung perbedaannya. Lihat tuh, cahayanya langsung ada kan, langsung ngisi gitu kan cahayanya tuh, kan ada pantulan ya tuh. Beda nggak tuh? Kelihatan kan tuh? Ini namanya fill in, teknik fill in. Tuh, kalian ya, kelihatan bedanya ya. Sini gue akan kasih aluminium foil dulu buat kasih fill innya. Tuh beda kan, udah kelihatan bedanya kan, kelihatan di video langsung kan. Tuh lihat tuh. Oke, gue akan kasih fill in di sini. Oke, dan kita lanjut lagi. Azan berkumandang. Oke, di sini gue sedikit ngasih dimensi ya, bahwa di belakang itu gue kasih namanya background light. Tujuannya untuk apa? Nanti kalian bisa lihat di sini. Ini agak sedikit over ya belakangnya, lihat di sini. Nah, di sini agak sedikit redup. Kalau yang pas mati redup itu gue nggak kasih background light. Pada saat yang terang seperti ini gue kasih background light. Nah, di sini itu tujuannya, fungsi background light itu membuat dimensi. Itu akan gue bahas lagi nanti di 3 point lighting. Oke. Jadi tunggu aja di video-video gue selanjutnya. Nah, ini gue udah selesai motretnya. Gue kali ini akan masukin di Photoshop, maka kalian bisa lihat hasil editingnya. Nah, di sini gue juga sudah tambahkan menggunakan aluminium foil. Bisa kalian lihat situ ada aluminium foil. Nah, itu aluminium foil gua. Tuh gue pakai aluminium foil untuk nerangin posisi fill innya yang di sebelah tadi, sebelah sini. Ini apa nih? Jadi gua pakai aluminium foil, gua terangin sebelah sininya nih. Tadi sebelah sini dua kalian lihat kan tujuannya, fungsinya aluminium foil itu untuk apa. Nah, di sini gua akan sedikit zoom. Nah, dilihat tadi sini udah kelihatan bedanya ya, tadi gua udah kasih tunjuk ya di video di yang tadi. Wah, timeline yang tadi. Oke, jadi di sini bisa kalian lihat kenapa ada namanya fill in, ada namanya background light. Di sini gue pakai cahayanya cahaya bantuan lampu artificial light, maksudnya lampu ruangan aja, dan ada sedikit tambahan bantuan matahari gitu. Jadi ini di garasi, jadi gue buka pintunya, matahari cukup banyak menyerap ke dalam gitu. Oke, kita langsung menuju ke kita langsung aja menuju ke Photoshop. Sekarang gue akan masukin foto-fotonya. Kalian bisa lihat di video gue untuk lebih detailnya bagaimana. Nah, seperti yang tadi sudah gue jelaskan, di sini gue sudah kasih lihat fotonya. Nah, ini adalah tadi foto yang diafragmanya 1,8. Nah, jadi kalian itu bisa lihat di sini perbedaannya. Tadi speednya 100. Nah, di sini speednya ini akan turun terus karena diafragmanya gue naikin terus. Jadi dari dari diafragma 2, 2,8, 3,5, 5,6, 8 hingga 8 tadi kalau nggak salah gue naikin. Nah, kalian bisa lihat ini diafragma 2. Oke, ini lanjut ya. Nih tuh, ini 2,8, dia udah mulai agak lebih terang. Kenapa dia lebih terang? Walaupun diafragmanya gue naikin, karena speednya melambat. Oke, di sini gue naikin lagi diafragmanya 3,5, speednya makin lambat, makin terang. Udah ada perbedaannya kata di sini. Nah, di sini juga sama. Makin besar dia akan semakin kelihatan terang karena speednya semakin lambat gitu. Jadi diafragmanya juga akan fokusnya akan semakin bertambah, akan semakin luas. Nah, ada perbedaan lagi juga nih. Ini udah semakin luas sedikit. Ini juga di sini tadi ini terakhir kalau nggak salah 8. Jadi bisa gua zoom sedikit. Gua 8 tadi yang gua coba gua zoom. Di sini udah diafragma kalau nggak salah 8. Gua akan cek di propertiesnya dulu.
Tadi mana diafragma 8, gua akan cek propertiesnya. Ini diafragmanya detailnya 2,8, berarti yang 8 ini kalau nggak salah. Detailnya kita akan lihat, ini diafragmanya 11. Oh ini yang 11, berarti yang ini 11, diafragmanya 11, kita bisa zoom. Nah, itu kelihatan udah mulai fokus. Jadi tadi sampai 11 ya, belakangnya masih tetap blur karena ini lensa fix. Dan ini yang bikin fokus itu adalah fokus itu maksudnya gini, semakin besar dia bikin bokeh itu adalah maksudnya gini, semakin besar diafragma itu angkanya semakin kecil, semakin kecil diafragma angkanya semakin besar, jadi dibalik. Nah jadi yang bisa bikin bokeh itu adalah maksudnya gini, jarak juga mempengaruhi, lensa fix juga mempengaruhi. Jadi kayak lensa yang bisa di zoom in, zoom out, maksudnya di atur kayak misalnya 1855, 1835, 1740 gitu, pasti akan berbeda dengan lensa fix. Nah ini sebagai contohnya bisa kalian lihat ya. Nah untuk hasilnya gimana nanti akan gue taruh di video ini. Nah di video maksudnya gue akan gandengkan di video-video sebelumnya. Di sini gue akan cropping dulu di Photoshop. Jadi gue akan masukin di Photoshop untuk cropping aja sih. Oke, segitu aja dulu. Nah, terus di sini tadi yang gua kasih dimensi. Lihat di sini ada perbedaan dimensi. Maksudnya gua kasih lighting di belakangnya sini ya. Itu tadi gua kasih lighting. Nah, ini enggak gua kasih lighting. Ini gua kasih lighting belakangnya. Beda kan dimensinya lah tuh. Berbeda kan dimensinya tuh. Beda kan? Beda banget dimensinya kan. Di sini kayak gelap flat gitu, tapi ini fokusnya udah gua pindahin. Jadi ini fokusnya di gua bikin kalau nggak salah 1,8. Nah, tapi ini gua kasih gini deh, dimensinya maksudnya ini sama, sebenarnya fotonya sama. Fokus aja tadi ini depan, ini belakang. Nah ini dia, ini yang jadi ini sama. Ini gua kasih lighting, ini nggak gua kasih lighting. Beda kan dimensinya berbeda, dan gua udah kasih fill in kalau nggak salah di sini tadi. Jadi fotografi itu sebenarnya kalau bikin foto bokeh itu jadi ada antara objek, subjek dengan background. Itu mempengaruhi, lensa juga mempengaruhi. Jadi untuk kalian bisa motret itu adalah kalian coba melakukan action, maksudnya latihan gitu. Jangan cuma teori aja gitu. Jangan coba terus coba latihan kalian buat efek-efek seperti apa. Nah, jadi kalian akan tahu hasilnya seperti apa. Oke, segitu video dari gue yang ini, penjelasan depth of field. Gue akan jelasin nanti teknik editingnya, buat croppingnya, buat naikin warna. Oke, bagaimana setelah melihat video gue yang gue bikin tutorial tentang foto bokeh? Nah, di sini gue sudah menjelaskan ya kemarin ya di video gue bahwa efek-efek daripada foto bokeh itu sendiri ada yang diafragma 2, 2,8, 3,5, 4, 5,6, 8, dan 11. Nah, jika kalian tertarik dengan video-video selanjutnya, maka gue akan membuat dengan teknik strobis, foto produk dengan teknik strobis, foto dengan mengedit foto di interior dengan Photoshop, dan teknik-teknik foto interior. Nah, masih banyak lagi tutorial-tutorial fotografi yang akan gue share kepada kalian yang sesuai dengan pengalaman gue yang pernah gue lakukan di dalam bidang pekerjaan gue. Like jika suka video ini, subscribe jangan lupa video gue, dan share jangan lupa video gue juga. Terima kasih sudah menonton video gue. Thank you.